Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi bersama saya Ahmad Maulana Husain dengan NIM 2010-11-6038. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep hotel syariah. Kalian penasaran nggak sih gimana kira-kira konsep hotel syariah itu? Nah, sebelum lanjut ke konsep hotel syariah, di sini saya akan menjelaskan perkembangan pariwisata halal di Indonesia yang mana hotel syariah ikut berkontribusi dalam pariwisata halal tersebut. Diketahui menurut data Badan Pusat Statistik, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia melalui pintu masuk utama pada Mei 2022 mencapai 212,33 ribu kunjungan. Hal ini tuh naik tajam 1.382,45% dibandingkan dengan jumlah kunjungan pada Mei 2021. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa potensi pariwisata halal di Indonesia tahun 2022 itu sangat besar. Industri pariwisata di tanah air ini telah memberikan dampak yang cukup signifikan bagi perkembangan ekonomi masyarakat, terutama dengan semakin berkembangnya industri-industri pendukung pariwisata, yaitu sektor akomodasi dan industri kreatif lainnya. Sektor akomodasi menjadi salah satu indikator dari perkembangan industri pariwisata di Indonesia. Berbagai macam kelas hotel bermunculan di daerah-daerah tujuan wisata utama, baik dari hotel dengan kualifikasi bintang maupun non-bintang. Hotel syariah belakangan ini ikut serta memberikan kontribusi yang cukup positif dalam industri pariwisata di Indonesia. Di beberapa daerah seperti Medan, Kendari, Bandung, Surabaya, Semarang, Yogyakarta, dan juga Jakarta, hotel syariah kelas bintang menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Belum lagi beberapa hotel kelas non-bintang dan guest house yang menggunakan prinsip syariah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan segmen dan peminat yang cukup signifikan. Oleh karena itu, mari di sini kita pahami lebih lanjut bagaimana sih konsep syariah yang diterapkan dalam industri hotel dan bagaimana kriterianya dan juga bagaimana sih perbedaannya dengan hotel yang sering kita jumpai. Nah, teman-teman, kalian pasti sudah tahu dong hotel itu kayak gimana. Sebenarnya hotel syariah di sini hampir sama dengan hotel pada umumnya, namun yang membedakannya yaitu hotel syariah di sini dalam penyediaan, pengadaan, dan penggunaan produk dan fasilitas serta dalam operasional usahanya tidak melanggar aturan syariah. Jadi seluruh komponen kriteria teknis operasional hotel mulai dari hal kecil maupun sampai hal besar. Jadi contohnya aja nih, perlengkapan istinja di toilet umum itu harus ada gitu. Sampai pada penyediaan dari jenis makanan dan minuman yang tersedia harus dipastikan semuanya itu memenuhi kriteria syariah. Nah, untuk hotel syariah ini tentunya terdapat juga aturan dalam Al-Quran, walaupun tidak spesifik, namun terdapat ayat yang menjelaskan bagaimana etika dalam berbisnis. Nah, ayat Al-Quran yang berhubungan dengan bisnis syariah itu ada pada surah Al-Jasiyah, surah ke-45 ayat 18, yang artinya, kemudian kami jadikan engkau, Nabi Muhammad, mengikuti syariat dari agama itu. Maka ikutilah syariat itu dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui. Nah, ayat di atas ini, jika disangkut pautkan dengan bisnis adalah anjuran kepada manusia agar tidak terjebak oleh hawa nafsu yang mencelakai manusia. Maka harus diperhatikan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh agama atau syariat Islam sebagai pedoman dalam berbisnis. Apapun dan kapanpun serta dimanapun orang menjalankan aktivitas bisnisnya. Jadi di sini tuh kita harus tetap mengikuti syariat Islam dalam berbisnis ataupun menjalankan seluruh aktivitas kita. Nah, ada juga dalam surah Al-Maidah ayat 90-91 telah dijelaskan bahwa larangan bagi seorang muslim untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Oleh karena itu, industri halal dalam bidang hotel syariah ini juga tentunya dilarang dalam menyediakan fasilitas-fasilitas yang menimbulkan mudarat seperti minuman beralkohol ataupun makanan-makanan haram seperti babi dan juga tempat-tempat maksiat itu tidak boleh. Nah, kira-kira apa aja sih
standar atau kriteria hotel yang disebut sebagai hotel syariah. Yang pertama, dari segi fasilitas. Fasilitas-fasilitas yang berdampak kepada kerusakan, kemudaratan, kemungkaran, perpecahan, dan membangkitkan hawa nafsu itu dan sejenisnya itu ditiadakan dalam hotel syariah, serta fasilitas-fasilitas hiburan pengadaannya mengacu pada kaidah syariah. Nah, penyesuaian produk dan fasilitas hotel yang sesuai dengan syariah dengan menghapus dan menutup produk dan fasilitas yang tidak sesuai syariah seperti nightclub, diskotik, bar dengan minuman beralkohol. Nah, fasilitas-fasilitas tersebut ini dapat digantikan dengan bentuk sejenis yang sesuai dengan syariah. Adapun fasilitas yang netral seperti kolam renang, pusat kebugaran, pijat hanya diatur agar penggunaannya tidak melanggar syariah gitu. Nah, kemudian aspek yang kedua yaitu dari tamunya. Hotel syariah itu tamu yang check-in khususnya bagi pasangan lawan jenis dilakukan seleksi tamu. Nah, yang boleh masuk itu hanyalah pasangan, yaitu yang sudah suami istri atau bukan guna mencegah hotel diguna untuk tempat perzinahan. Jadi untuk yang check-in di hotel syariah ini harus menunjukkan bukti bahwa mereka sudah sah secara hukum dan juga agama. Kemudian dari aspek yang ketiga ada makanan dan minuman. Makanan dan minuman yang disediakan adalah makanan dan minuman yang tidak dilarang oleh syariah atau makanan halal lah intinya itu. Dalam pembuatan makanan dan minuman baik bahan-bahan maupun proses produksinya harus terjamin kehalalannya atau tidak tercampur dengan bahan-bahan yang dilarang oleh syariah. Kemudian aspek yang keempat yaitu dekorasi dan ornamen. Nah, dekorasi dan ornamen ini juga penting dalam hotel syariah karena syariah itu melarang adanya karya-karya atau lukisan-lukisan yang berbentuk makhluk hidup gitu. Jadi lukisan-lukisan yang berbentuk makhluk hidup ini harus dihindari. Meskipun demikian, dekorasi hotel tidak harus dalam bentuk kaligrafi atau nuansa timur tengah lainnya. Nah, aspek yang kelima yaitu operasional. Di sini operasional dibagi lagi. Yang pertama ada SDM. Dalam bidang penerimaan SDM ini, perusahaan itu tidak membedakan suku agama selama memenuhi standar kualifikasi yang telah ditentukan, bermoral dan sanggup untuk memenuhi aturan-aturan perusahaan yang berlaku. Perusahaan dibutuhkan oleh karyawan sesuai dengan kaidah berpakaian dalam Islam. Adapun untuk karyawati yang non-muslim maka dianjurkan untuk berpakaian sesuai dengan kaidah Islam tapi tidak dipaksa dan jika menolak tetap harus memenuhi norma-norma ketimuran dalam berpakaian. Artinya di sini karyawati di hotel syariah juga tidak boleh berpakaian yang melanggar syariah gitu. Artinya di sini nggak terlalu vulgar lah bahasanya. Kemudian dari aspek keuangannya di bidang operasional yaitu pengelolaan keuangan disesuaikan dengan sistem pengelolaan keuangan menurut syariat Islam atau akuntansi syariah lah. Nah, kemitraan dengan lembaga keuangan seperti bank dan asuransi dilakukan dengan lembaga keuangan dan asuransi syariah. Kemudian yang selanjutnya ada struktur. Di sini maksudnya struktur adalah hotel syariah itu mempunyai Dewan Pengawas Syariah atau DPS, yang mana Dewan Pengawas Syariah ini adalah orang-orang yang berlatar belakang pendidikan syariah yang punya pengetahuan tentang kaidah-kaidah hukum dalam syariat Islam. Kemudian yang selanjutnya juga dalam fasilitas. Nah, fasilitas di hotel syariah juga harus dilengkapi dengan masjid atau musola yang nyaman dan representatif. Wajib dikumandangkan azan di setiap waktu sholat fardu, dipasangkan speaker untuk meneruskan kumandangkan azan di setiap sudut atau lantai hotel. Nah, terus juga setiap kamar hotel ini difasilitasi peralatan ibadah seperti mukena dan sarung, tersedia sejadah, terus juga Al-Quran, terus juga ada arah kiblat yang ditentukan dengan jelas, dan juga hiasan-hiasan yang bernuansa Islami. Nah, teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi intinya di sini, hotel syariah itu merupakan hotel yang dalam kegiatan operasionalnya dan juga penyediaan fasilitasnya itu sesuai dengan syariat Islam seperti itu. Intinya yang membedakan dengan
hotel pada umumnya, ya yang tentu yang dilarang-larang oleh agama itu tidak ada di dalam hotel syariah seperti itu. Mungkin di sini nanti saya akan memberikan rekomendasi-rekomendasi hotel syariah yang ada di Indonesia yang bisa kalian kunjungi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.